Nah nanti setelah 1 minggu kemudian, nah ini kan naik, misalkan harganya bisa mencapai 1.000 atau 2.000. Nah nanti teman-teman mendapat keuntungannya di situ teman-teman. Ini halal ya teman-teman. Nah di sini real time dan kita bisa menentukan stop loss atau bisa menentukan apa ya, take action kita dengan sendirinya teman-teman. Beda kalau kita main binary option ya. Kalau binary itu memang ada sistem Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing-sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain. Untuk menghasilkan cuan cara bersama-sama, tentunya dengan cara yang gratis ya teman-teman. Oke ya teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah subscribe dan sudah menonton video-video saya. Dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan silahkan tonton video-video saya yang lainnya ya teman-teman, agar teman-teman mendapat informasi dan juga bisa mendapat cuan secara bersama-sama. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai saham ya, karena belakangan ini banyak sekali berita-berita di media sosial, banyak sekali masyarakat yang ada di Indonesia ini masih terjebak dan masih belum bisa memahami tentang saham, trading, forex, binary, dan lain-lain ya teman-teman. Dan di sini saya ingin mencoba membahas apa yang saya ketahui tentang saham, forex, dan binary itu ya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya ingin membahas mengenai saham dulu ya. Jadi intinya saham itu adalah merupakan aset teman-teman, dan di sini merupakan aset yang berbentuk surat berharga ya, kepemilikan suatu saham atau suatu ya aset yang berharga di suatu perusahaan, dan kita bisa memiliki sahamnya teman-teman. Dan untuk saham-saham yang resmi itu ada di Bursa Efek Indonesia ya, saham-saham yang terdaftar di Indonesia teman-teman. Jadi saham-saham yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia itu saham-saham yang sudah legal di Indonesia ya teman-teman. Dan untuk mengetahui saham-saham yang legal atau bisa diperjualbelikan masyarakat, itu adalah keterangan saham yang TBK teman-teman, yang terbuka ya. Dan di sini saya ingin membuka, di sini ada aplikasi ajaib ya teman-teman. Nah di sini untuk melihat daftar saham, di sini juga bisa teman-teman. Di sini di ajaib ini sangat lengkap sekali ya. Nah di sini ada banyak sekali saham-saham yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia teman-teman. Dan di sini ada berdasarkan barang baku, non primer, primer, energi, dan lain-lain ya teman-teman. Di sini ada berdasarkan kategorinya teman-teman, dan juga ada berdasarkan top volume atau yang memiliki volume perdagangan yang besar ya teman-teman. Kemudian ada yang top frekuensi, yang paling sering melakukan transaksi ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk saham-saham yang aman untuk teman-teman yang masih pemula ya teman-teman, bisa mencoba di saham yang memiliki top value ini ya teman-teman, atau memiliki valuasi yang besar ya. Sebagai contoh ini ada saham Telkom ya teman-teman, dan di sini teman-teman juga bisa melihat, membaca datanya ya. Sini dilaporkan per 1 hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp80 teman-teman per 1 lembar sahamnya ya. Dan di sini yang paling penting adalah market capnya ini, Telkom ini besar sekali ya, 450 triliun teman-teman, 453 triliun rupiah ya. Dan di sini teman-teman juga bisa membaca, ada beritanya, ada kayak statistik ya teman-teman. Dan di sini di ajaib ini sangat mantap sekali ya, sudah disediakan beritanya. Jadi teman-teman juga bisa menilai di sini ya. Dan di sini termasuk kategori saham baik menurut ajaib ya teman-teman. Dan di sini ada performanya, untuk cara membacanya sepertinya teman-teman, ada ROA-nya, ROA, ROE, dan lain-lain ya teman-teman. Untuk ROA ini termasuk profitnya teman-teman. Dan di sini ada di peringkat kedua ya, menurut saham yang sejenis dengan ini teman-teman. Jadi untuk Telkom ini sahamnya mantap sekali ya. Dan di sini profitnya 10%. Kemudian ada
Ada lagi peringkat-peringkat yang di sini teman-teman, dan kemudian ada valuasi, kemudian ada valuasi ya, EPS-nya di peringkat keempat. Kemudian ada lagi ya teman-teman, dividen teman-teman. Dan di sini saham Telkom ini merupakan saham yang membagikan dividen ya, dan di sini ada di peringkat kedua teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa membaca data keseluruhan ya, dan di sini pergerakan sahamnya teman-teman. Ini keseluruhannya ya. Ini pertama harga itu dibuka di sekitar 2000, kemudian sempat mengalami kenaikan, harga tertinggi 4500 teman-teman. Dan di sini mengalami naik dan turun ya. Dan saat ini masih 4500. Nah, teman-teman juga bisa melakukan analisa mandiri ya untuk membeli saham ini teman-teman. Nah, kemudian ada saham yang BCA teman-teman. Di sini bergerak di dalam perbankan ya, dan di sini BCA merupakan yang terbesar teman-teman market cap-nya ya. Untuk kategori perbankan ini market cap-nya itu hampir 1000 triliun teman-teman, 954 triliun ya. Artinya peredaran uang yang ada di dalam bank BCA ini sangat besar sekali teman-teman. Nah, dari sini teman-teman juga ada datanya ya. Ini termasuk kategori saham baik teman-teman untuk BCA, dan untuk harganya sendiri per lembarnya itu 7.800 teman-teman. Dan minimal untuk membeli saham itu 100 lot ya. Kalau ini kan per lembar. Kalau minimal itu beli 100 satu lot itu 100 lembar teman-teman. Jadi ini tinggal kita kali 100 saja ya. Jadi sekitar berapa ini teman? 700 ribuan ya per satu lotnya teman-teman. Kemudian dan di sini ada ini ya teman-teman, indeks ya, berdasarkan indeks saham. Dan di sini ada IHSG, ini saham gabungan ya. Dan di sini ada teman-teman kalau ingin memiliki saham-saham yang kuat, ini ada LQ45 ya. Jadi 45 saham yang memiliki fundamental baik teman-teman. Kemudian ada JII, kemudian untuk teman-teman yang ingin membeli saham-saham yang syariah, di sini ada ISSI ya teman-teman. Jadi saham-saham yang bersifat syariah teman-teman. Dan di sini ada banyak sekali saham-saham dengan sistem syariah ya teman-teman. Nah, sini nanti teman-teman juga bisa memilih dan membaca datanya ya teman-teman. Misal ini aman, ini termasuk, dan di sini harganya 5.300 dan saat ini mengalami penurunan teman-teman. Dan kita lihat keseluruhan saham ini mengalami peningkatan ya, dari awal harga sekitar 0 atau 100-200 rupiah ya, dan saat ini naik di harga 500 rupiah teman-teman per satu lembar saham. Dan di sini kita melihat data 3 bulan terakhir ini turun ya teman-teman, tapi secara keseluruhan tadi naik. Kemudian di sini market cap-nya ada 2 triliun, dan kemudian kayak statistiknya ini kategori saham baik ya teman-teman. Nah, ini termasuk saham syariah. Dan di sini nah, di sini kita bisa melihat ini ya teman-teman, profil perusahaannya ya. Nah, di sini masuk kategori MBX, ISSI, dan masuk kategori saham properti teman-teman. Dan di sini nama perusahaannya Makmur Berkah Amanda ya. Nah, di sini tanggal pencatatannya tanggal 20, dan di sini ada keterangan didirikan 31 Mei 96. Nah, sini teman-teman juga bisa membaca, dan termasuk pemimpin perusahaan atau direkturnya ini ada atas nama Adi Saputra Teja Surya ya, kemudian komisaris. Nah, teman-teman juga bisa googling ini Pak Adi Saputra untuk latar belakangnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa mencari tahu informasinya ya kalau teman-teman ingin membeli saham ini. Dan di sini termasuk kategori saham murah teman-teman, karena ini kalau kita beli sekitar Rp50.000 per satu lembar saham saja teman-teman. Jadi teman-teman jika punya uang 100.000 sudah bisa membeli saham ya. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau berminat tinggal klik saja beli yang di sini ya. Nah, dan di sini ada harga saat ini. Kalau teman-teman ingin langsung membelinya, teman-teman tinggal langsung klik saja. Ini harga 530. Terus di sini mau berapa lot. Nah, sini kalau 2 lot 106. Kalau 3 lot Rp159.000 ya teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman ingin melakukan penawaran, teman-teman juga bisa order ya, antri ya. Nah, di sini teman-teman tinggal kurangi saja harganya. Misal teman-teman mau membeli harga di sini ya 515.
Nah, di sini nanti teman-teman antrikan saja, nggak apa-apa teman-teman. Caranya cuma seperti itu ya. Di sini ada menu auto order juga teman-teman. Nah, di sini ya, mau teman-teman aktifkan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti akan otomatis saham ini akan masuk ke dalam portofolio teman-teman. Jika teman-teman mau menjual, sama juga teman-teman, ada auto ordernya ya. Nanti bisa mengantri. Dan untuk saham yang di Ajaib ini memang sudah resmi ya teman-teman, sudah ada regulasinya di Indonesia. Dan di sini saya sangat menyarankan untuk teman-teman yang ingin bermain saham ya bisa mencoba untuk ikut di Ajaib ini ya teman-teman. Nanti linknya ada di kolom deskripsi, tinggal teman-teman unduh dan daftar saja. Kemudian untuk ini ya teman-teman, perbedaan saham dan forex tadi ya. Tadi perbedaan trading dan forex ya. Kalau trading itu, kalau yang di sini juga bisa teman-teman. Trading di sini itu juga bisa, tapi bersifat jangka menengah ya teman-teman. Jadi 2 hari 3 hari nanti kita bisa mengambil keuntungannya. Misal kita trading di saham ini ya, kita saham syariah. Nah, misal teman-teman mau trading di sini misal Akra ini ya 955 rupiah per satu lot. Misal teman-teman punya modal ini kan kalau satu lotnya itu sekitar dikali 100, ini berapa teman-teman? 90 ribuan ya. Nah, jadi teman-teman misal beli di sini harga 955, dan nanti setelah 1 minggu kemudian, nah ini kan naik, misalkan harganya bisa mencapai 1000 atau 2000. Nah, ini teman-teman mendapat keuntungannya di situ teman-teman. Ini halal ya teman-teman. Nah, di sini real time dan kita bisa menentukan stop loss atau bisa menentukan apa ya, take action kita dengan sendirinya teman-teman. Beda kalau kita main binary option ya. Kalau binary itu memang ada sistem tenggat waktunya teman-teman, dan di situ tidak langsung bisa dieksekusi. Jadi artinya itu memang harus menunggu selama 30 detik baru tereksekusi, harus menunggu berapa ya, 10 detik baru tereksekusi. Misal teman-teman melakukan order jual atau beli ya, misal order beli misal di harga berapa, di harga sekian ya, kemudian teman-teman sudah untung lah, kemudian pas teman-teman sudah untung, sudah klik, nah kemudian itu kan ada tingkat waktunya teman-teman 10 detik, kemudian harganya akan turun misalnya kan. Nah, teman-teman di situ akan mengalami kerugian, dan di situ itu dipermainkan oleh broker teman-teman. Makanya untuk forex di Indonesia itu ilegal, itu yang terus digaris bawah ya. Termasuk platform-platform yang ada di iklan-iklan yang besar di luar negeri itu memang untuk di Indonesia itu ilegal teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati dengan forex ya. Jadi harus hati-hati dengan forex. Forex itu ilegal dan rawan scam dan penipuan, karena transaksinya itu memang dipermainkan oleh pihak ketiga teman-teman. Jadi tidak bisa langsung real action. Kalau yang trading asli itu harus real action, real time teman-teman. Jadi kita bisa mengeksekusi pada waktu itu, jebret ya sudah, kita untung apa rugi. Dan kita bisa atur stop lossnya, kita bisa atur, dan pada waktu itu bisa langsung tereksekusi. Beda kalau binary tadi ya, itu ada jeda waktunya. Oke ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Semoga bisa sedikit membantu mencerahkan teman-teman. Jika teman-teman suka, silahkan klik like dan silahkan komen di kolom komentar ya, dan silahkan subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.